Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi tasliman biqadri 'azimati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, yaitu Bapak Fikri Farihin MPDI, dan tidak lupa teman-teman Institut Agama Islam IAI Al-Qadiri. Kami di sini akan mempresentasikan yaitu dengan tema keutamaan Tahsinul Qiraah dalam mata kuliah Tahsinul Qiraah. Kami atas nama Muhammad Raqibul Khairi, NIM 2021 0960 11927. Untuk selanjutnya kami akan mulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan tahsinul qiraah. Tahsinul qiraah atau peningkatan kualitas membaca Al-Qur'an memiliki beberapa keutamaan yang sangat penting bagi seorang muslim, baik dari segi spiritual maupun kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa keutamanya. Di antaranya, satu, meningkatkan kualitas ibadah. Yang kedua, mendapatkan pahala yang lebih besar. Yang ketiga, tahsinul Qiraah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bisa memperkuat hati dan iman kita. Yang kelima, dengan tahsinul Qiraah bisa menjaga kemurnian Al-Qur'an. Selanjutnya, yang keenam, yaitu menguatkan hafalan. Dengan memahami keutamaan ini, seorang muslim diharapkan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas bacaannya melalui tahsinul Qiraah. Keutamaan tahsinul Qiraah yang kita ambil dalam ayat atau keterangan di dalam Al-Quran, di antaranya berikut adalah: satu, perintah membaca dengan tartil. Disebutkan dalam ayat itu kita membaca Al-Quran dengan qiraatul Qur'an wa tartila, ya di situ harus dengan tartil, maksudnya mengikuti kaidah tajwid, maqaridul hurufnya ataupun gharibnya dengan betul. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab yang mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran, rahmat Allah akan terus diberikan kepada kita, apalagi yang selalu istiqomah dalam sehari semalam. Yang keempat, menjadi sumber hidayah dan penyembuh. Ketika mengalami kegalauan, ada problem, banyak masalah, dengan membaca Al-Quran, insyaallah kita akan mudah mendapatkan hidayah dan akan syifa dan mendapatkan penyembuhan di dalam hati. Yang kelima, dalam Al-Quran disebutkan pahala berlipat ganda dengan membaca tahsinul qiraah. Secara keseluruhan, tahsinul qiraah adalah cara untuk mengimplementasikan perintah Al-Quran agar dibaca dengan benar dan tartil. Ini memastikan bahwa kita membaca firman Allah sesuai dengan kehendaknya, memperoleh manfaat spiritual, dan menghindari kesalahan yang bisa mengubah maknanya Al-Quran. Selanjutnya, yaitu keutamaan tahsinul Qiraah yang kita ambil dari keterangan dalam hadis. Ada beberapa keterangan keutamaan tahsinul Qiraah di dalam hadis, yaitu satu, membaca dengan benar dan mahir. Membaca dengan benar dan mahir. Yang kedua, Al-Quran sebagai syafaat. Yang ketiga, derajat yang tinggi bagi ahli Al-Quran. Yang keempat, di situ keutamanya mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga bagi orang-orang yang hafizul Quran, yang membaca Al-Quran dengan betul, yang istiqomah mulazamah membaca Al-Quran. Yang terakhir, yaitu yang kelima, sebagai hiasan bagi hati. Orang selalu istiqomah membaca Al-Quran akan terhiasi hatinya, ya. Terutama akan mendapatkan tatma'innul qulub, ketenangan. Dari beberapa hadis tersebut maka jelas bahwa tahsinul Qiraah sangat dianjurkan untuk mendapatkan berbagai keutamaan.
baik di dunia maupun di akhirat. Dengan memperbaiki cara membaca Al-Quran, seseorang muslim tidak hanya memperbaiki hubungan dengan kitab Al-Quran, dengan kitab-kitab Allah, tetapi juga meraih pahala syafaat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan tahsinul qiraah menurut para sahabat. Beberapa pandangan dan kisah mengenai keutamaan tahsinul qiraah menurut para sahabat. Yang pertama yaitu sahabat Utsman bin Affan, yaitu Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Sangat menekankan pentingnya membersihkan hati melalui pembacaan Al-Quran yang benar. Kenapa? Karena dengan tahsinul qiraah menurut sahabat Utsman bin Affan, hati menjadi lebih tenang dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kisahnya, Sayyidina Utsman ini wafatnya pun ketika dibunuhnya ketika sedang membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu pandangan Imam Ali bin Abi Thalib. Membaca Al-Quran dengan benar bukan hanya memberikan manfaat pribadi, tetapi juga manfaat bagi keluarga. Keluarga kita akan mendapatkan berkahnya, akan mendapatkan rahmatnya, akan mendapatkan semua manfaatnya. Sahabat Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu sahabat yang sangat teliti di dalam membaca Al-Quran sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia mencontohkan pentingnya memperbaiki bacaan agar indah dan benar. Selanjutnya yaitu sahabat Zaid bin Tsabit mencontohkan bahwa tahsinul Quran sangat penting dalam menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Yang terakhir kita ambil dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau berpendapat bahwa tahsinul Quran merupakan bagian dari menjaga agama Islam. Dengan tahsinul Quran, menurut sahabat Umar bin Khattab yang memiliki julukan Umar bin Faruq, adalah tahsinul Quran merupakan bagian dari menjaga agama. Untuk selanjutnya, bisa semuanya, keutamaan tahsinul qiraah menurut para ulama. Para ulama beberapa keutamaan tahsinul qiraah menyimpulkan satu, menurut Imam An-Nawawi, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar merupakan adab yang wajib diperintahkan, termasuk adab atau perilaku yang baik dengan membaca Al-Quran yang betul. Yang kedua, menurut Ibnul Jazari menjelaskan bahwa tajwid adalah bagian dari cara Al-Quran diturunkan, sehingga membaca dengan tahsinul qiraah, dengan memperbaiki bacaan adalah kewajiban. Ini menurut Ibnu Jazari, kita wajib belajar dengan betul, dengan tahsin, dengan yang bagus, dengan kaidah-kaidahnya. Bagi selanjutnya yaitu ulama Al-Imam Ghazali yang terkenal dengan tasawufnya, yang memiliki kitab Ihya Ulumuddin, tahsinul qiraah bukan hanya tentang teknik membaca, tetapi juga tentang membangun koneksi spiritual yang lebih dalam dengan Al-Quran. Selanjutnya menurut Syekh bin Baz, tahsinul qiraah adalah cara untuk mengikuti sunnah, ini ya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya para ulama yaitu Syekh Al-Utsaimin ini menekankan bahwa tahsinul qiraah tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga meningkatkan pahala. Dengan selalu baca yang betul, pahala kita akan selalu tambah. Bagi Ibnul Qayyim, ya ini tahsinul qiraah membawa dampak positif tidak hanya pada pahala, tetapi juga pada kondisi spiritual seseorang. Semakin kita membaca dengan bagus, dengan tahsin, dengan mentajwid yang betul, kita akan tambah spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari semuanya ini, presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali keutamaan tahsinul qiraah yang sangat penting bagi seorang muslim.
baik yang terkandung dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, serta menurut pandangan atau pendapat para sahabat dan para ulama. Dalam Al-Quran, meskipun istilah tahsinul Quran secara eksplisit tidak disebutkan, banyak ayat yang menegaskan pentingnya membaca Al-Quran dengan benar, tartil dan sesuai aturan tajwid yang sudah ditetapkan. Dalam hadis banyak disebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan benar, yang erat kaitannya dengan tahsinul qiraah. Para sahabat Rasulullah SAW sangat memahami pentingnya tahsinul qiraah, karena mereka meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan Al-Quran. Kemudian para ulama sepanjang sejarah Islam sangat menekankan pentingnya tahsinul qiraah sebagai bagian dari kewajiban setiap muslim untuk membaca Al-Quran dengan benar. Maka dari itu pentinglah kita, terutama bagi mahasiswa dan juga yang lainnya, masa kita ada kemampuan, ada kesempatan, marilah kita selalu belajar dan belajar untuk meningkatkan bacaan kita, ayat demi ayat disempurnakan, apalagi kita selalu mengamalkannya. Insyaallah apa yang kita menjadi keinginan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkatil qiraatil Quran, berkatil tahsinul qiraah. Wa muwafiq dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.